Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman ya, mohon maaf kalau sekiranya ada keterlambatan seperti itu. Tapi di awal perusahaan kan memang sudah menyampaikan target kita di awal Maret. Tapi qadarullah memang regulasinya yang kita informasi yang disampaikan adalah bahwa memang semua persyaratan yang diminta oleh SPI sudah disepakati, sudah dituruti gitu loh, dan sudah diajukan, tinggal nunggu SPI-nya ngasih kepastian kapan untuk diluncurkan. Pihak SPI juga kan terdiri dari SPI OJK ya, terdiri dari 13 kementerian. 13 kementerian itu pun juga harus mengkaji semuanya. Maksud saya gini, coba kita sesekali memposisikan diri sebagai manajemen, kayak mana perasaan manajemen. Kalau teman-teman mungkin nggak sabar, saya nggak enak sama mitra-mitra saya. Berapa sih mitra teman-teman? Berapa sih anggota kita? Yang pasti jelas lebih besar tanggung jawabnya manajemen. Mereka harus menanggung beban mental untuk 17 juta membernya gitu. Kenapa kami selalu bilang, ayo teman-teman sabar. Ya karena memang saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Berdasarkan analisis dari salah satu mitra saya sih ya. Sebenarnya kan gini sih, mungkin Fitup itu sebenarnya kan secara aplikasi 3.0 maintenance sebenarnya sudah selesai. Hanya saja kan memang waktu itu teman-teman sempat baca kan, kalau baca informasi yang sempat kami share bahwa syarat dari SPI OJK adalah kita tidak boleh member get member, tidak boleh ada referral. Sedangkan kalau mau ada referral, konsep referral seperti itu, maka harus ada barang yang dijual. Maka solusinya adalah dengan e-commerce itu luncur. Kebayang nggak kalau harus nunggu e-commerce luncur, kemungkinan jelas kemungkinan Fitup 3.0 nanti diluncurkan bareng e-commerce. Kenapa perusahaan ngotot mempertahankan supaya member get member, referral ini tetap ada? Ya karena perusahaan juga kan mikirkan tim di bawahnya. Dengan adanya referral attribute, nanti kalau nggak ada referral, nanti nggak ada peringkat, nggak ada godaemen lagi, karena nyawanya Fitup ya memang di situ gitulah. Bisa jadi ya, ini sih analisis kami aja sih ya, maksudnya maka kemungkinan besar perusahaan juga mikirkan konsep referral itu bagaimana supaya tetap bertahan, dan pihak SPI OJK menyampaikan kalau memang member get member ini harus mau tetap ada, konsep referral ini mau ada, maka solusinya harus ada barang yang dijual, maka solusinya adalah e-commerce. Maka kemungkinan besar 3.0 nanti luncur bisa jadi bersamaan dengan e-commerce itu gitu. Sejatinya perusahaan itu tidak akan mau melangkahi aturan yang sudah ada, regulasi yang sudah ada. Mohon maaf teman-teman, ibarat kata kita ini sedang menunggu bayi lahir. Kebayang nggak kalau bayi belum waktunya lahir, di fase lahir itu namanya prematur. Jelas bayi prematur dengan yang bayi lahir normal sesuai waktunya, penanganannya akan lebih mudah ketika bayi itu normal. Ketika bayi prematur harus diinkubator dan lain sebagainya. Yuk sama-sama di saat seperti inilah kita diuji, leadership kita diuji, etika kita diuji. Sebenarnya kita sudah layak belum jadi seorang leader? Bagaimana kita mengondisikan teman-teman, minimal mengondisikan diri sendiri ya, mengondisikan diri sendiri, mengajarkan diri sendiri bagaimana kita harus bersikap. Karena sebelum kita membina 20 orang, bagaimana kita mau sukses membina 20 orang ketika kita sendiri tidak bisa membina diri kita sendiri? Dalam artian ketika kita nggak bisa meyakinkan diri kita sendiri, bagaimana akan meyakinkan tim kita? Bosan Mbak Epi kerjanya cuma nonton aja, yang kaya ya channel YouTube My Future Business School doang, mereka yang dapat untung. Hello teman-teman, yang harus dipahami adalah bersyukur My Future Business School masih update informasi setiap hari. Artinya apa? Setiap hari mereka menyediakan kuliah Fitup. Saya tanya, apakah teman-teman setiap malam nyimak? Ataukah setiap malam teman-teman sudah menonton siaran ulangnya? Gitu. Tujuan utama mereka memberikan kuliah Fitup tiap malam adalah untuk mempersiapkan diri. Teman-teman hari ini gencar-gencar, mana Fitup 3.0, mana tuh Fitup 3.0. Saya tanya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi Fitup 3.0? Gitu. Berapa jumlah mitra yang sudah kita siapkan? Sudahkah punya teman-teman list daftar calon member ketika nanti 3.0 luncur? Kita tinggal eksekusi, sudah belum? Atau berapa jumlah mitra kita yang sudah siap UMKM-nya untuk diiklankan? Nah, ketika kita belum punya persiapan itu semua,
maka ya harus evaluasi dong, seperti itu. Bisa jadi karena kita belum siap, seperti itu. Jadi jangan sampai salah berpikir. Kenapa kalau sampai dibilang katanya tadi malah mereka yang cari uang di YouTube seperti itu kan, ya ada bahasa seperti itu loh, ya itu memang tujuan perusahaan yang mengedukasi, memberikan informasi yang jelas, minimal dibekali dulu ilmunya, jadi ketika nanti 3.0 luncur kita sudah mahir. Itu yang paling penting. Jadi ayo sama-sama kita berdoa sama-sama, ya mau dipletet seperti apapun kami dipaksa harus memberi kepastian, ya nggak bisa. Begitupun manajemen mau ngasih kepastian tanggal sekian ya nggak bisa juga, karena memang ini kuncinya ada di SWIOJK itu, kapan mereka deal, oke, silakan luncur gitu. Dan nggak mungkin juga perusahaan akan selalu bongkar seluruh informasi yang ada, karena jelas kompetitor sama haters mereka juga selalu menyimak seperti itu. Dan sabarlah teman-teman, saya yakin memang sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah sabar dan doa seperti itu. Dan yakin saja, bismillah, insya Allah sejauh ini saya pribadi tetap optimis bahwa View 3.0 akan tetap launching dan akan jauh lebih baik lagi gitu. Tetap semangat ya, karena sejauh ini